Pemirsa, seorang pria berusia 45 tahun ditangkap polisi setelah menikahi anak berusia 12 tahun. Keluarga kandung korban melaporkan kasus tersebut atas dugaan kasus pencabulan. Aparat kepolisian Polresta Banyuwangi, Jawa Timur pagi tadi menetapkan NW sebagai tersangka tindak pidana pencabulan terhadap SW yang masih berusia 12 tahun. Tersangka menikahi korban secara siri beberapa minggu lalu. Korban sudah lama tinggal terpisah dengan keluarga kandungnya. Saat mengetahui sang anak dinikahi oleh pria yang sudah beristri, keluarga pun melaporkan kasus tersebut ke polisi. Dan pemirsa, selengkapnya terkait pria yang menikahi anak di bawah umur sudah bergabung bersama kami Muhammad Imam Ghazali yang mendampingi keluarga lapor ke polisi. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore. Pak Imam, mohon maaf, boleh kami tahu kronologisnya seperti apa hingga anggota keluarga Anda ini bisa dinikahi dengan pria beristri padahal masih berusia 12 tahun? Ya itu awalnya kita ditelepon ya kan, terus telepon sama tetangga di situ, yang akhirnya kita juga menghadirkan dari orang tuanya sama ibunya, sehingga malam itu kita langsung mendatangi rumah tempat tinggal orang tua angkatnya bersama pihak desa, termasuk di situ Pak RT. Yang menikahkan orang tua angkatnya, Pak? Orang tua angkatnya. Tanpa izin orang tua kandung? Iya. Alasan menikahkan apa, Pak? Waktu malam itu kita juga tanyakan alasannya menyangkut biaya. Karena orang tua angkatnya itu kan janda sekarang. Mohon maaf, orang tua angkatnya kenapa, Pak? Janda. Oh, janda. Oke. Prosesi pernikahannya seperti apa, Pak, tanpa ada orang tua kandung? Ya itu yang kita tidak tahu. Tapi pada saat malam itu kita tanya, ada beberapa teman, ada warga juga, dari pihak perempuan kita tanya, dia sudah melakukan pernikahan siri itu selama 4 minggu. Sudah berapa lama, Pak, anggota keluarga Bapak ini tinggal terpisah dengan orang tua kandungnya, Pak? Ya sudah, kalau diserahkan kepada ibu angkatnya itu sejak kecil ya. Sejak kecil. Sejak bayi ya, Pak ya? Ya, sejak bayi. Cuman gini, kehidupan dari orang tua kandungnya sendiri itu kan umpamanya itu masyarakat pinggiran. Ya, masyarakat yang tinggal di tepi hutan itu. Oke. Jadi rumahnya pun di rumah umpan karang istilahnya. Kurang mampu begitu ya, Pak ya? Baik, yang menikahi anggota keluarga Bapak usia 45 tahun itu siapa, Pak? Ini Nur Wahid ya, Nur Wahid. Profesinya apa dan mengapa menikahi? Dia sebagai masyarakat biasa sebenarnya. Masyarakat biasa, cuman dia statusnya itu kan belum cerai sama istrinya. Ketika ibu angkatnya menikahkan anggota keluarga Bapak, urusan utang piutangkah atau dijanjikan sejumlah uangkah atau bagaimana, Pak? Yang kita tahu waktu itu masalah pembiayaan sekolah dan anaknya itu sering sakit gitu loh. Jadi yang menikah ini mau membiayai seluruh kebutuhannya begitu ya, Pak ya? Iya, pada saat itu kita tanya mau membiayai kebutuhannya. Kalau kebutuhannya termasuk membantu berobat lah. Baik. Anggota keluarga Bapak sendiri yang sudah dinikahkan oleh pria berusia 45 tahun ini setuju tidak sih, Pak? Jelas tidak setuju. Jelas tidak setuju. Karena ada penolakan begitu ya dari yang bersangkutan ya? Kalau dari yang bersangkutan itu kayak yang perempuannya itu kayak orang linglung ya kan. Orang linglung. Kemarin tadi itu kita tanya apa itu karena kemauan sendiri dipaksa, tidak dipaksa ya, namanya anak kecil ya. Iya. Pak Imam, saat ini orang yang menikahi anggota keluarga Bapak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya alhamdulillah lah, alhamdulillah karena sekarang itu ya namanya sudah banyak musibah, jangan ditambah musibah lah.
Apalagi untuk anak-anak kecil itu kan kasihan. Baik, Bapak apakah akan memperkarakan ibu angkatnya, Pak? Kita pasrahkan kepada pihak yang berwajib ya. Kita pasrahkan kepada yang pihak wajib, kita pihak polisi yang punya pertimbangan-pertimbangan. Baik, kondisi keluarga Bapak sendiri, si anak 12 tahun ini seperti apa Pak sekarang? Berada di mana Pak? Ya, malam itu sempat kita bawa ke dokter karena mau pingsan juga ya. Mau pingsan kaget. Udah apa? Kaget kenapa, Pak? Mohon maaf. Nggak tahu ya. Mungkin shock atau apa. Yang penting gini, tujuan kita itu menyelamatkan dari anak itu. Masa depan anak itu. Gitu. Baik, selama 12 tahun diasuh oleh ibu angkatnya, apakah keluarga juga kontak atau sering saling berkunjung, Pak? Namanya kakak adik itu insya Allah ya saling berkunjung lah. Saling berkunjung. Cuman beda waktunya itu yang kita tidak tahu karena apa ya? Karena namanya masyarakat orang miskin ya, di desa. Oh, jadi yang mengangkat ini masih ada hubungan keluarga ya Pak ya? Yang jadi ibu angkatnya itu kakaknya bapak kandung. Oke. Oke. Kakaknya bapak kandung. Baik, ada alasan tertentu Pak yang muncul dari ibu angkat, orang tua angkat anak ini kenapa tega menikahkan di usia yang begitu dini Pak? Kalau waktu itu kita tanya itu ya karena yang penting suka sama suka gitu. Suka sama suka. Ketika ditanya ke anggota keluarga Bapak, anak berusia 12 tahun ini, apa jawaban atau responnya? Ya cuman dia tidak dipaksa gitu aja. Dia hanya bilang tidak dipaksa gitu ya? Ya cuman bilang tidak dipaksa. Berarti Namanya putus anak sekolah kecil. juga ya Pak ya? Kita putus sekolahnya tidak tahu Mbak ya. Cuman sekarang itu kan dia habis lulus kelas 6. Cuman untuk melanjutkan atau tidak, kalau dengan dia sudah menikah siri bagaimana melanjutkan gitu loh. Baik, baik. Pak, ini kan karena anak ini masih berusia 12 tahun, penanganan psikis seperti apa Pak nanti ke depannya yang akan dilakukan oleh pihak keluarga Pak? Yang jelas karena keadaan pihak keluarga ini memang apa ya, keluarga tidak mampu. Sepenuhnya kita pasrahkan kepada pihak yang berwajib lah, kepada pihak kepolisian untuk membantu termasuk pemulihan mental dari suami. Baik, kalau sejauh ini Pak, menurut keterangan tersangka dari kepolisian yang Bapak ketahui, apa alasan tersangka menikahi anggota keluarga Bapak yang masih berusia 12 tahun? Ya dari saya sendiri itu tadi kemarin malam itu waktu istilahnya menggerebek itu sempat marah ya tuh karena waktu kita tanya alasannya dia hanya menjawab mengikuti sunnah Rasul. Baik, itu alasannya begitu ya Pak ya? Iya, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti sunnah Nabi. Jadi kita harapan semuanya Bapak umat Islam. Untuk proses hukum yang dijalani tersangka seperti apa Pak? Ya sesuai prosedur aja Pak. Maksudnya dijalankan, tegakkan, ya kan. Yang lebih utama itu menyelamatkan dari mental ya. Baik, anak baik. itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Imam Ghazali sudah berbagi bersama kami. Selamat sore. Pemirsa, seorang pemuda babak belur dihakimi warga usai tertangkap tangan melecehkan sejumlah anak di bawah umur di kawasan Menteng, Jakarta. Polisi langsung menangkap pelaku dan menggiringnya ke kantor polisi. Polisi menangkap seorang pelaku pelecehan seksual terhadap sejumlah anak di bawah umur di Menteng, Jakarta Pusat. Pelaku ditangkap saat dihakimi warga yang emosi. Mulanya aksi pelaku diketahui orang tua salah satu korban. Kemudian pelaku pun babak belur dianiaya warga. Pelaku mengaku mengajak korban ke gang sempit di permukiman warga dan melampiaskan nafsu bejatnya. Aksi ini bukan kali pertama dilakukan. Pelaku kini ditahan polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Tadinya mau diajak ke masjid, katanya sih dia mau pipis anterin deh, anterin yuk kak, kata gitu. Abang mau pipis, kata gitu. Kalau ke anak saya 2 kali Pak, mau kesempatan 2 kali, hari ini nih yang kedua kalinya. Pelarian oknum anggota P2TP2A pelaku pencabulan anak di Lampung Tengah berakhir. Pelaku telah ditahan polisi dan terancam maksimal hukuman mati.
Pria berinisial DA, oknum anggota P2TP2A pelaku pencambulan anak di Lampung Timur ditangkap polisi Polda Lampung. Pelaku ditetapkan tersangka dalam kasus kekerasan seksual yang dilakukan pada anak perempuan berumur 13 tahun. Atas perbuatannya, pelaku terancam maksimal hukuman mati. Kepada polisi, tersangka mengakui seluruh perbuatannya. Datang ke rumah korban tanggal berapa? Masih ingat? Diduganya katanya tanggal 28 Juni. 28 Juni. Kejadiannya di mana? Di rumah korban. Di rumah korban. Di rumah korban di ruang apa? Kalau dugaannya itu di kamar tidur. Publik dikejutkan dengan peristiwa pencabulan seorang anak perempuan korban perkosaan oleh pegawai P2TP2A Lampung Timur. NF dan sang ibu mengadukan kasus yang menimpa dirinya ke rumah aman milik pemerintah itu. Namun, bukan perlindungan yang didapat. NF justru diperkosa oleh oknum anggota P2TP2A wilayah tersebut. Tidak hanya sekali, pelaku juga mencabuli korban berulang kali dan mengancam akan menghabisi korban jika memberitahukan ke orang tuanya. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kasus predator anak bisa dikatakan sering terjadi. Dalam 1 bulan terakhir setidaknya ada 3 kasus predator anak dengan berbagai modus. Kasus predator anak bukan baru kali ini saja terjadi di Indonesia. Bahkan bisa dibilang kasus ini sering terjadi. Akhir Juni lalu, kasus predator anak diungkap polisi Polsek Simpang Katis, Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Kepada penyidik, tersangka FD mengaku sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2018. Dengan jumlah korban mencapai belasan anak. FD menyasar para korban di tempat bermain game online. Setelah mengenal baik calon korbannya, pelaku kemudian membawa korban ke tempat sepi dan melampiaskan nafsu bejatnya. Mengancam atau iming-imingi sesuatu kadang-kadang itu? Mengancam. Mengancam dengan sajam ya? Mencekik. Dengan mencekik. Secara resmi, Satreskrim Polres Bangka Tengah baru menerima 4 laporan dari para orang tua korban. Laporan baru sampai saat ini kita belum dapat menerima, tetapi kita membuka seluas-luasnya apabila memang ada di antara korban yang hasil daripada perilaku daripada tersangka, maka kita akan menerima laporan daripada Sebelumnya pada 18 Juni, Polres Ponorogo, Jawa Timur menangkap Anton Suyono, penjual angkringan yang juga mengaku sebagai dukun. Berbekal jimatnya, Anton membujuk para korbannya, anak-anak usia SD dan SMP, untuk mengikuti proses ritual. Dengan dalih menghilangkan gangguan makhluk halus. Saat ritual itulah, Anton mencabuli para korbannya. Anton mengaku tertarik pada anak-anak, karena dulunya pernah menjadi korban predator anak. Dulu saya juga pernah jadi korban waktu di Batam. Mau apa sih? Dibohong caranya ini? Iya dulu di Batam. Kalau sekarang? Sekarang maksudnya? Kamu bohongin anak-anak itu? Iya. Dengan cara apa? Itu pakai bulu perindu itu. Bulu perindu? Iya. Modus serupa digunakan predator anak dari Sukabumi, RYS, yang ditangkap polisi awal bulan Juni. Dengan dalih mengajarkan ilmu kebal, RYS mengelabui 30 anak, menjadi pelampiasan nafsu bejatnya. Dari olah TKP, polisi menemukan tulisan nama-nama yang diduga korban RYS di tembok kamar. Para tetangga tak menyangka RYS tega mencabuli puluhan anak karena RYS dikenal sebagai pribadi yang baik dan berjiwa sosial tinggi. Kesehariannya memang baik. Nggak ada menunjukkan sikap yang aneh, nggak ada menunjukkan sikap negatif, sosialnya juga tinggi di sini karena dia kan banyak kumpulin anak-anak dan kegiatannya juga positif lah. Kita nggak pernah tahu ada kegiatan negatif di sini, nggak tahu. Yang kita tahunya positif aja sih. Dari sejumlah kasus yang terjadi, kita para orang tua harus makin waspada dan meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak-anak kita. Jangan lepaskan anak-anak dalam pergaulan yang kita tidak bisa mengawasinya.
Pemirsa, hingga kini dugaan kasus prostitusi yang menjerat Hana Hanifah masih terus didalami kepolisian. Pihak keluarga artis FTV itu menyatakan bahwa saat ini Hana Hanifah masih menyandang status saksi. Sementara polisi menyatakan menemukan barang bukti sekotak alat kontrasepsi saat penangkapannya. Pihak keluarga dan manajer Hana Hanifah buka suara terkait kasus prostitusi yang menjerat artis FTV tersebut. Di hadapan media, manajer menyatakan setelah ditangkap, saat ini Hana Hanifah berada di bawah naungan Polrestabes Medan dan berstatus sebagai saksi. Tapi yang jelas kami sudah mendapatkan info tadi bahwa memang status dari Polrestabes Medan bilang nggak ada apa-apa sama Hana, dia hanya sebagai saksi. Jadi tadi dari pihak Polres tidak menegaskan ke kami, ada apa dengan Hana gitu kan. Jadi dia hanya memberikan konfirmasi bahwa Hana saat ini statusnya sebagai saksi. Kita nggak tahu ke depan bagaimana ya. Fakta lain mengungkap bahwa saat digerebek pada Senin lalu, polisi menemukan barang bukti berupa sekotak alat kontrasepsi dan kedua pelaku dalam posisi tidak berbusana. Yang kita amankan ada 1 kotak alat kontrasepsi, kemudian ada 2 HP dan kartu ATM. Jadi yang bersangkutan pada saat kita amankan sedang tidak memakai busana lengkap. Itu aja. Kedua-duanya. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus dugaan prostitusi ini. Selain itu, Hana Hanifah juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan rangkaian pemeriksaan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.